Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, hikmat iman, hingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya sayangi mahasiswa, khususnya mata kuliah hukum investasi dan pasar modal, yang saat ini saya akan membahas materi ke-9 tentang reksadana. Ya. Baik, kita bahas apa yang menjadi dasar pembahasan mengenai reksadana. Di sini dapat kita lihat bahwa saya akan membahas tentang pengertian reksadana. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Selanjutnya sejarah berdirinya reksadana. Selanjutnya dasar hukum reksadana. Dan yang terakhir adalah fungsi dan manfaat reksadana. Kalau kita lihat dari latar belakang bahwa investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam pengembangan hartanya. Jadi dalam berinvestasi ini banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Jadi pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain. Inilah dana yang akan dikelola oleh pihak lain yang pemilik modal yang tidak bisa mengelola modal uangnya atau hartanya, maka dikelola dengan orang lain. Jadi mengalokasikan modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan pada orang atau perorangan yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu sendiri bisa merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non-perbankan. Sedangkan reksadana itu sendiri dapat dikategorikan lembaga keuangan non-perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi para pemilik modal. Jadi keberadaan reksadana di Indonesia ini dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia, ya. Jadi pada saat itu penerbitan reksadana dilakukan oleh Persero atau BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia. Jadi sekalipun saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksadana, jadi istilah reksadana ini lebih dikenal pada tahun 1990, ya, dengan diizinkannya pelaku pasar modal untuk menerbitkan reksadana melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1990, ya, tentang pasar modal. Jadi keberadaan reksadana di Indonesia ini dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia itu sendiri. Jadi berdasarkan peraturan tersebut, reksadana wajib didaftarkan pada Securities and Exchange Commission atau biasa disebut SEC, ya, SEC, yaitu sebuah komisi di Amerika yang menangani perdagangan surat berharga dan pasar modal. Selain itu pula, penerbitan reksadana ini wajib, ya, untuk menyediakan prospektus yang membuat informasi guna keterbukaan informasi ke reksadana, juga termasuk surat berharga yang menjadi objek kelolaannya. Jadi informasi mengenai manajer investasi yang menerbitkan reksadana itu sendiri. Kalau kita tarik pengertian dari reksadana sendiri, ini menurut standar akuntansi keuangan ya pada tahun 2002, yaitu dalam PSAK nomor 49, ini bahwa pengertian reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, ya. Jadi pengertian dari efek adalah surat berharga
yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi tanpa bukti hutang, dan unit pernyataan kontrak investasi koleksi, ya, PSAK nomor 49. Jadi menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan reksadana itu sendiri atau disebut dengan mutual funds, di sini adalah wadah, ya, yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, ya. Ada dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam reksadana tersebut adalah dana milik investor, ya, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana tersebut. Jadi menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 ini tentang pasar modal, jadi reksadana ini dapat didirikan dalam bentuk hukum perseroan, ya, atau corporate, ya, TP, atau kontrak investasi kolektif, ya, atau kontraktual fee. Dalam reksadana bentuk perseroan, perusahaan penerbit reksadana ini menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun di pasar uang, ya. Ya, sebagaimana Badan Hukum Perseroan Terbatas atau PT, reksadana yang berbentuk perseroan memiliki anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri, dan kewajiban-kewajiban. Di pendirian reksadana perseroan ini dilakukan dengan terlebih dahulu pendiri reksadana yang mendirikan badan hukum perseroan dengan tujuan khusus untuk melakukan usaha reksadana. Jadi reksadana perseroan tersebut selanjutnya dapat dilakukan penawaran umum setelah terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari BPOM, ya, dan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada BPOM setelah memperoleh izin tersebut. Jadi efek yang dikeluarkan oleh reksadana perseroan tersebut adalah saham, ya. Pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajer investasi, ya, berdasarkan kontrak. Sedangkan untuk mengadministrasian dan penyimpanan portofolio itu ditunjuk dan dilakukan kontrak dengan bank custodian, ya. Jadi penyetoran modal pada waktu pendirian reksadana perseroan oleh pendiri hanya dimaksud untuk merintis pendirian reksadana tersebut. Di modal yang diwajibkan untuk pemenuhan modal ditempatkan dan di store penuh pada waktu reksadana didirikan itu minimal adalah 1% dari modal dasar reksadana. Jadi bentuk reksadana ini memiliki ciri. Yang pertama itu adalah bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas, ya, jelas, ya. Yang kedua adalah pengelolaan kekayaan, ya. Reksadana itu didasarkan pada kontrak atau direksi perusahaan dengan manajer investasi atau yang ditunjuk, nih. Nah, jadi ciri yang ketiga ini adalah penyimpanan kekayaan dana reksadana ini didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank custodian. Ini ada reksadana KIK, kontraktual tipe. Ini pada prinsipnya bukan badan hukum tersendiri. Jadi reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank custodian, ya. Ini investasi secara kolektif, dipercaya dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Jadi dana yang dihimpun tersebut disimpan dan diadministrasikan pada bank kustodiannya. Selanjutnya kekayaan yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio ini adalah milik investor secara bersama-sama dan profesional. Jadi pada hakikatnya reksadana KIK